Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan pengajian tafsir atau pelajaran tafsir untuk Madrasah Aliyah Nurul Islam Putri kelas 12, lanjutan daripada tafsir isti'adzah dan basmalah serta Fatihah. Kemudian kita akan melanjutkan tafsir berikutnya tentang surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah itu dipertanyakan termasuk surah yang terpanjang. Jadi pertanyaannya kan, apa surah yang terpanjang? Suratul Baqarah min atwali suwaril Quran al-mutlaq. Secara mutlak surah Baqarah itu adalah yang paling panjang dari surah-surah Al-Quran secara mutlak. Nah, kemudian kandungan surah Al-Baqarah. Istamalat hadhihi suratu al-Qur'aniyatu al-Karimatu. Mengandung ini surah Al-Karimatu yang mulia ala mu'zamil ahkam syar'iyyah, ala mu'zamil ahkam tasyri'iyyah, atas sebagian daripada hukum-hukum syariat, bil aqaid, masalah akidah, wal ibadat, masalah ibadah, wal muamalat, masalah muamalah, bil itlaq, secara mutlak, tapi umur zawaj, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan suami istri, wal talaq dan talak, wal iddah dan masalah iddah, wa ghairiha dan yang lainnya, minal ahkam syar'iyyah, daripada hukum-hukum syar'i. Nah, kemudian di sana ada at-tasmiyah. Nah, tasmiyah itu apa namanya? Artinya nama. Pertanyaannya, kenapa surah Al-Baqarah itu dinamakan dengan surah Al-Baqarah? At-tasmiyah. Summiyatis suratul Baqarah al-Karimah, dinamakan surah yang mulia, suratul Baqarah, surah Baqarah, dengan surah Al-Baqarah, ihya'an li dzikra tilkal mu'jizatil bahirah, karena menghidupkan peringatan mukjizat yang nyata, allati zaharat di zaman Musa al-Kalim, yang nampak itu mukjizat pada zaman Nabi Musa. Musa itu bergelar kalimullah. Hina idzin, haizu, sekira-kira kutila syakhsun, ada orang yang terbunuh atau dibunuh. Nah, sekira-kira ada orang yang dibunuh. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Walam yu'rafu, tidak diketahui, tidak dikenal. Walam ya'rifu, mereka tidak mengetahui qatilahu, siapa pembunuhnya. Fa'aradul amra, maka perkara itu diangkat, ya, dipertanyakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Artinya, kenapa ini terbunuh, orangnya tidak diketahui. La'allahu ya'riful qatila, barangkali dia mengenal dengan si pembunuh. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Ayya'murahum, kata Allah, perintahkan mereka, artinya supaya Nabi Musa memerintahkan, bidzabhi baqarah,
untuk menyembelih seekor sapi. Wa yadribul mayyita, dan supaya mereka memukulkan dengan si mayyit juz'in minha, dengan juzuk daripada sapi itu tadi. Artinya juzuk badannya lah dipukulkan. Ada yang mengatakan lidahnya diambil kemudian dipukulkan kepada si mayyit. Fayahya, maka dia akan hidup. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa yukhbiruhum, dan dia akan memberikan kabar kepada mereka Bani Israel anil qatili, tentang siapa pembunuh. Watakun, dan adalah kejadian ini burhanan, menjadi dalil ala qudratillahi azza wa jalla, atas kuasanya Allah yang maha besar jalla wa ala, bi ihya'il khalqi ba'dal maut, menghidupkan makhluk atau menghidupkan yang mati, makhluk sesudah kematiannya. Wasatatil qissatu mufassalatan fi mawdiha, sengaja akan datang nanti kisahnya dirincikan pada tempatnya insyaallah. Kemudian kelebihan surah Al-Baqarah atau fadluha. Kelebihan surah Al-Baqarah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti penguburan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yantiru minal bayt, lari daripada rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa'in na'akhdaha barakatuh, maka orang yang membacanya surah Al-Baqarah itu mendatangkan berkah. Fatarkuha hasanatun, orang yang tidak membaca itu akan mendapatkan kerugian. Wala yustati'uhal battalah, dan yakni asara, tukang sihir tidak bisa mengganggulah kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah atau tempat dibacakan surah Al-Baqarah. Rawahu Muslimun, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih, di dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian di sana ada pertanyaan. Surah Al-Baqarah itu kan berbunyi, Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, lalu pertanyaannya, dikehendaki orang yang takwa itu apa? Fal muttaqi huwallazi yaqi nafsahu mimma yadurruha. Orang yang takwa itu adalah orang yang dapat memelihara dirinya dari segala yang membawa. Itu takwa. Wa huwallazi yattaqi, orang yang dapat memelihara diri azab Allah, dari azab Allah, ditaati dengan taat kepadanya. Wajibah taqwa, takwa itu maknanya secara umum ayam tasilal abdu al-awamira, bahwasanya hamba itu menjunjung segala perintah, wa yajtaniban nawahiya, dan menjauhi segala larangan. Kemudian di dalam ayat itu berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, al-ghaib itu apa? Al-ghaib itu ialah ma ghaba 'anil hawas, sesuatu yang gaib, yang
tersembunyi istilahnya yang tidak nampak dari pandangan dari panca indera. Kullu syai'in masturin, tiap-tiap sesuatu yang tertutup bahwa ghaib. Itu namanya perkara apa? Kal jannati, seperti adanya surga, wanar, neraka, wal hasyar, dihalau ke mahsyar, wan nasyar, digiring ke mahsyar ya. Nah itu namanya ghaib. Qala ar-Raghib, berkata ar-Raghib, al-ghaibu mala yaqau tahtal hawas. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak jatuh di bawah panca indera, yang tidak apa namanya dicapai lah istilahnya, kan didapati oleh panca indera. Kemudian di sana ada yang namanya al-muflihun. Al-muflihun itu kan orang-orang yang beruntung. Jadi al-falah, al-fauz, wan najah, sukses, beruntung. Ya. Berkata Abu Ubaidah, kullu man adhafa syai'an minal khairi fahuwa muflih. Tiap-tiap sesuatu asaba syai'an lah asaba, yang mendapatkan sesuatu kebaikan itu namanya muflih. Berkata Al-Baidawi, al-muflih itu al-faiz, orang yang beruntung, bil matlub, dengan tuntutannya. Karnahu alladzi impatahat lahu wujuhul wajh, terbuka baginya rupa-rupa keberuntungan atau keuntungan. Hadis. Nah itu ada beberapa kalimat yang kita ambil dari Al-Lughah. Kemudian kita akan menafsirkan awal surah Baqarah. Itu ada alif lam mim ya. Itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ambil atau kita baca tafsir, at-tafsir ya. Dan di tafsir ada sebagian kalimat-kalimat yang kita tinggalkan. Artinya kita supaya untuk mendapatkan atau kita ringkas lah sebagian tafsir, kita ambil yang pentingnya. Nah di sana ada kata-kata alif lam mim. Nah, sebenarnya alif lam mim itu kan yang mengetahui maknanya hanya Allah. Jadi kalau kita menafsirkan alif lam mim, artinya Allahu a'lamu bi muradi. Allahu a'lamu bi muradi. Allah lebih mengetahui dengan maksudnya. Nah kemudian zalikal kitab, itulah al-kitab, Al-Quran. Nah, itu kita baca tafsir di sebelahnya itu. Nah itu zalikal kitab, itu adalah al-kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Ai hadzal Qur'anul munazzal, Al-Quran yang diturunkan alaika kepada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, huwa al-kitab, itu adalah al-kitab, alladzi la yudanihi kitabun, tidak mendekati akan dia, artinya Al-Quran ada kesamaan lah, ada kaudi disamai lah oleh kitab yang lain, ada kawan namanya, ada yang dapat menyamai. La raiba fihi,
la yudani kitabun la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Ai la syakka fi annahu min indillahi liman tafakkara wa tadabbara. Tidak ada keraguan padanya liman tafakkara, bagi orang yang mentafakkurkan, wa tadabbara, dan memikirkan.